Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, Oke. ini karena pertama ya, kemudian ada beberapa masalah, jadi ini akan aku, salurkan dulu info problemnya, dan kita sementara ini akan men-setting dulu beberapa hal yang akan kita jadikan, eee, lanjutan ya, atau kita jadikan ini, proses selanjutnya bagaimana. Nah, ini aku mau buka dulu whiteboard. Tolong yang lainnya, di-silent dulu ya. Oke, ini kalau ini jadi kalau kamu yang ada titik 3 ini bagi yang belum, ini adalah media untuk membuka whiteboard ya. Whiteboard ini nanti kita perlukan untuk komunikasi. Nah, kamu bisa melihat beberapa yang hadir di sini ya. Jadi ini saya sementara saya buat untuk papan tulis ya. Jadi perkenalkan, kalau yang belum pernah bertemu dengan saya, mungkin saya akan on cam besok ya. Ini aku mengajar mata kuliah workshop seluler yang ternyata diambil oleh 2 kelas ya ini ya tadi. Kelas yang satunya adalah lintas jalur, sedangkan yang satunya adalah kelas PJJ reguler. Nah, ternyata untuk absen tidak bisa sama ya, tidak bisa paralel. Aku lihat di etol kalau aku mau buka, tadi sudah buka yang untuk LJ, aku nggak bisa buka yang untuk PJJ reguler. Jadi ada kelasnya Rifki yang menghubungi aku dan kelasnya Irfan. Nah, kelasnya Rifki sudah aku open etol bisa absen, sementara kelasnya Ridwan belum bisa absen. Nah, nanti ini yang hadir 19, aku nggak tahu juga berapa nih semuanya ya. Mungkin aku akan cek juga di BAK berapakah jumlah maksimal warga workshop hari ini, supaya aku bisa mendapatkan gambaran berapa yang hadir sebetulnya. Nah, di sini aku mau sekalian memperlihatkan kalau menulis ya, ini aku mau menulis. Jadi kita tuh punya 2 hal. Nah, ini aku mau bagi dulu. Yang pertama adalah kuliah bersamaku ya. Kuliah yang kita adakan dengan dosen tunggal aku. Jadi kuliah reguler. Nah, kuliah reguler. Reguler ini berarti kita melakukan kuliah di jam ini sampai daftarnya sampai jam berapa tadi? 9:30 ya? Iya, Ibu, 21.50. 21.50 ya? Iya, Ibu. Oke, kemudian kuliah bersama praktisi industri. Nah, ini kuliah bersama praktisi industri. Ini namanya kuliah praktisi mengajar. Nah, ini ya. Nah, ada riwayatnya kenapa kita mempunyai 2 format kuliah. Sebetulnya 2 format kuliah inilah yang nanti akan membawa penilaian, sehingga di kelas kita atau di kampus kita ini menjadi unggulan. Nah, kuliah yang pertama, kuliah reguler ini, kuliah yang diselenggarakan oleh kampusmu ya. Jadi ini diselenggarakan oleh PENS. Ini diselenggarakan oleh PENS. Ya memang kuliah pada umumnya ya. Jadi penyelenggaranya PENS, kemudian dosennya juga dari PENS. Nah, kalau aku mengajar ini sudah berapa lama ya? Ya semenjak mata kuliah ini ada, lupa aku tahunnya, mungkin sekitar 15 tahun ya. Nah, kemudian ada kuliah dengan praktisi atau kuliah praktisi mengajar. Ini diterbitkan oleh Pak Menteri ya, dengan Mas Menteri,
dengan kebijakan karena vokasi itu harus punya link and match. Nah, ini ada tulisannya link and match. And match. Nah, artinya apa? Artinya apa-apa yang akan kamu pelajari itu memang nanti digunakan pada saat kalian bekerja, terlepas dengan apakah sekarang sudah bekerja atau belum. Jadi ini kan judulnya kompetensinya di sini. Nah, kuliah link and match ini penyelenggaranya adalah Dirjen Vokasi ya, berarti Dikbud ya, Dikbud, Dikti lah istilahnya, Dikti Vokasi ya. Kan kita ikut pendidikan tinggi. Nah, kalau kuliah reguler di PENS ini otomatis, jadi ketika kamu join in mengambil mata kuliah ini, maka kamu otomatis join ke kelas aku. Nah, untuk yang kuliah praktisi mandiri ini, aku harus battle dulu nih, aku harus melakukan pendaftaran, dan kemudian aku harus mengisi beberapa halnya, dan kemudian aku akan mendapatkan approval apakah aku itu diterima atau tidak. Nah, dari pengalamannya Bu Oki kemarin ini, mulai dari tahun 2003, di mana Bu Oki itu ikut mulai batch 3 kalau nggak salah ya. Kita mendapatkan, jadi PENS dalam konteks praktisi mengajar ini kita mendapatkan grant, kita mendapatkan pendanaan, dan mata kuliah workshop seluler kemarin itu bisa goal mendapatkan dosen dari praktisi. Nah, sejak tahun 23 sudah tergabung, jadi duetnya seperti ini. Ada kuliah reguler dan kemudian ada kuliah praktisi mengajar. Ini terpisahkan, kalau jadwalnya sekarang ini terpisahkan di ini UTS ya, jadi per 8 minggu. Kalau yang jadwalnya sekarang lah, karena jadwalnya kan tergantung mereka. Nah, ini akan hadir sekitar Oktober awal ini ya, Oktober awal. Nah, aku mau cerita dulu nanti ini bagaimana mekanismenya. Kalau yang kuliah reguler ini kan akan dilaksanakan seminggu sekali ya, seminggu sekali. Nah, kuliah praktisi mengajar ini karena kita ikut dalam konteks PEN, satu PENS itu ada berapa kelas gitu ya. Satu PEN ada berapa kelas, kita akan mengsubmitkan yang sama, maka kemungkinan besar nanti ini akan seminggu 2 kali ya nih. Jadi ini 1 kali seminggu. Nah, ini akan 2 kali seminggu. Nah, ini ya. Yang 1 kali jadwalnya sama, 1 kali berarti jadwalnya sama ya, jadwal sama. Nah, jadwalnya sama. Yang kedua, yang trayek kedua ini jadwalnya jadinya nggak sama. Nah, untuk yang kemarin-kemarin nih ya, untuk yang kemarin-kemarin, yang jadwalnya sama, itu ya dimasukin total ya, jadi kalian harus masuk total. Yang jadwalnya nggak sama, itu adalah pilihan, karena nanti kelas anak reguler pagi itu juga diusung untuk ikut program praktisi mengajar, dan program praktisi mengajar ini memang dilaksanakan malam hari ya, jadi malam hari ini, memang programnya ini malam hari. Jadi anak reguler nanti pun join ini di malam hari. Terus kalau ada yang nanya, Bu, kalau anak reguler bagaimana? Anak reguler ya ganti jadwal kuliah, dia paginya nggak dimasukin, jadi supaya nggak double. Nah,
Kalau kalian berarti sudah nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi ngubah jadwal karena sudah pas 7:30 sampai jam 9:30 ya, 9:50 ya, ya sekitar jam itulah. Nanti sekitar jam itu. Ini informasi bagi kalian. Nah, sekarang yang ini, yang apa namanya, yang kelas praktisi mengajar ini kan kita belum deal ya. Jadi kisarannya adalah Oktober minggu pertama. Jadi belum deal, belum ada pengumuman dari Dinas Pendidikan. Jadi kalian nanti akan mendapatkannya setelah UTS insya Allah ya kalau diterima. Kalau nggak diterima gimana ya, kita lanjut sendiri karena ada beberapa yang nanti kita pelajari ya, terlebih untuk urusan workshop seluler ini. Nah, apa yang nanti akan kita lakukan? Jadi kita nanti akan membentuk untuk di sini ya, aku kasih ini aja. Nah, ini yang harus kalian apa namanya? Kalian cermati ya. Ini kita membentuk ini namanya kelompok. Ini Muhammad Irfan, minggir dulu dong. Nah, ini kita membentuk kelompok. Kelompoknya untuk apa? Jadi ini ada 2 kelompok ya, 2 kelas ya. Bukan 2 kelompok sih, 2 kelas. Jadi kelompok. Kelompoknya untuk apa? Nah, ini kau harus tahu ya, bahwa bersama aku, kalian itu nggak mendapatkan konsep pengajaran yang searah. Jadi Bu Oki ini dengan model online ini akan mendevelop proses pengajaran yang full duplex, jadi 2 arah, full duplex. Nah, kelompok ini fungsinya digunakan untuk membantu share screen. Jadi kelompoknya fungsi utamanya adalah share screen. Ini Muhammad Isa Hawari Nasruddin, kau minggir dulu. Nah, ada Atalia Dwi juga agak minggir ya. Kemudian kelompok ini menemani aku diskusi ya, diskusi sambil kita menjawab. Jadi nilaimu, jadi perhatikan, nilaimu itu aku ambil ya dari proses share screen dan diskusi. Karena kalau nggak begini, aku nggak dapat momen untuk menanyai atau bertanya jawab dengan kalian ya. Diskusi itu bukan berarti tebak-tebakan juga enggak. Kita membahas apa yang sedang kita pelajari saat itu. Nah, jadi apa tugasnya PJ di konteks ini? PJ-nya ada 2 ya, ada Irfan dan kemudian ada siapa? Rifki ya tadi ya. Silahkan mas-mas PJ ini membuat kelompok ya, kelompok. Kalau dalam konteks ini kita nanti pada minggu ke-7 itu sudah UTS. Minggu ke-7 sudah UTS ya. Kemudian kita insya Allah bisa join bersama 6 minggu, karena ini minggu pertama. Tambah 6 minggu, baru masuk minggu ke-7 ya. Jadi silahkan bikin 6 kelompok. 6 kelompok itu berarti 3 kelompok yang mana, yang kelas 1 STR ya. Kemudian yang kelompok berikutnya adalah yang satu milik Irfan, yang satu milik Rifki, gitu aja supaya aku gampang. Nah, kelompoknya itu berarti 3-3. Kelompoknya Irfan 3, kelompoknya Rifki 3. Nah, kapan tayangnya? Ya mulai minggu depan. Silahkan siapa yang mau kelompok pertama. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu aku
aku dalam proses share screen plus kita diskusi bersama. Sampai ini apakah ada pertanyaan? Silahkan open mic. Bagaimana PJ? Cukup jelas Ibu. Cukup Soalnya jelas. sudah pernah di. Oke, siapa? Sebutkan nama ya. Oke. 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 Iya, 3-3 ya. Per pertemuan, ya per pertemuan. Oke. Iya dong, kan yang bikin materi aku. Iya kan? Yang bikin materi aku, kamu cuman nge-share doang. Bantuin nge-share doang, bukan bikin materi, enggak, materi dari aku. Kamu bantuin nge-share sama jadi teman diskusi. Nanti aku nilai dirimu kalau bisa discussion sama aku. Oke. Oke. Iya, aku yang nerangin, kemudian kamu jadi teman bercakap-cakap. Lah kalau enggak terus aku ngomong sama siapa, nggak ada bolonya. Iya, kan silent semua kan repot, aku nggak bisa dapat nilai kan kalau silent semua. Udah jelas ya? Heeh. Jadi prosesku menilai itu ada 2 macam. Yang pertama, pertanyaan ada jawaban tuh kau yang menjawab ya, dalam konteks menjawab tuh bukan tanya jawab, apa, sebutkan, umpamanya sebutkan kriteria 5G, ya enggak lah, ngapain juga seperti itu. Jadi nanti pas aku membahas sesuatu, kamu yang bagian share screen. Kemudian kita membahas di konteks yang kita diskusikan, yang kita, apa, share tadi itu kita bahas. Nah, saat membahas itu, aku meminta komenmu, meminta opinimu. Komennya apa nih dari netizen ini komennya apa? Nah, komen-komen yang merupakan bagian dari topik pembahasan itu, aku masukkan sebagai nilai tugas. Oke? Ada yang bertanya? Baik Ibu, cukup jelas. Cukup jelas ya. Kelasnya Rifki, apakah ada yang bertanya? Bu Oki mohon izin, ini Irfan. Oke Irfan, Ya, gimana? mau tanya berarti ini kalau di kelas saya kan ada 24 mahasiswa, jadi dibagi 3, jadi 88 dong. Iya, gak apa-apa. Kan sing Oke. share screen siji sing diskusi akeh. Siap, Bu. Iya kan? Oke. Seperti Ya. biasanya lah, Van, kau sudah lama bersamaku. Iya, Iya Bu, kan? siap. Ya, heeh. Jadi kita santai aja karena memang topik yang kita bahas ini bukan 2 kali 2 sama dengan 4 bukan kayak begitu kan. Kita kan membahas sebuah materi gitu kan, materi tentang perkembangan, seluler. Juga nanti ketika kita mengikuti praktisi mengajar, kita diberi tips-tips. Nah, nanti juga di praktisi mengajar itu penilaian dari aku atau aku menilai berdasarkan kamu tanya apa. Loh, tanya tok lo dapat nilai. Yang jawab siapa? Yang jawab ya bapaknya. Bapak yang mengajar itu. Kamu tanya tok aja lo dapat nilai. Kan wes enak. Tanya kemudian jadi teman diskusi bapaknya juga. Kalau tanya biasanya ada jawaban kemudian paling kan ditanyain ulang, "Gimana Mas Irfan sudah jelas atau belum?" Kan cuman gitu doang. Terus kalau kamu nggak jelas ya bilang, "Belum jelas Bapak, masih ada yang perlu saya ajari ini." Kan cuman gitu, iya kan? Nah, enak kan? Jadi kita nanti bersama-sama insya Allah aku juga berdoa sih supaya, batch-ku ini batch berapa ya, lupa aku, batch 5 atau batch 6 deh. Ini aku goal juga karena aku sudah cocok sama, pembicara yang ini ya, jadi kita, sudah cocok. Kemudian kamu nanti juga dapat dengan
anak reguler sama. Jadi kamu juga akan hidup bersama-sama anak reguler. Jadi kamu akan sama persis dengan anak reguler. Kalau beda nih. Sebelum aku lanjutkan ini, apakah ada yang dari pulau yang jauh-jauh ya supaya aku bisa mengakomodasi kalau ada keterlambatan atau bagaimana? Ini yang terjauh dari mana nih? Yang terjauh luar Jawa, Sumatera, Sumatera? Adakah warga Sumatera? Bisa open mic? Warga Sumatera? Kalimantan? Oh, Pulau Jawa semua ini ya? Sepertinya Pulau Jawa semua ini. Oke, kalau sepertinya Pulau Jawa semua berarti urusan jadwal atau jam tidak berbeda ya, karena nanti ketika kita melakukan beberapa halnya kan jamnya juga malam-malam kayak gini ya. Oke, untuk kali pertama, karena kita nanti akan berurusan dengan banyak hal, pertemuan pertama ini nanti aku cukupkan sambil nanti aku kasih materi ya berikutnya. Jadi apa yang akan kita bahas? Nah, nih. Bentar nih slide-nya bisa berubah apa enggak ya? Oh, benar. Ini apa ini? Kayaknya pun ini enggak ada ini ya. Enggak ada penambahan slide ini. Oke, aku coba sih. Ya, wes tak busuk ya. Aku busuk lagi aja loh. Busuknya juga jelek sih. Di scroll ke bawah bisa, Ibu? Iso toh? Bisa. Aku kok gak iso. Oh, ada next. Coba sih. Kalau enggak mungkin di zoom in atau zoom out gitu bisa, Ibu. Di scroll ke atas juga bisa, Bu. Lah, aku ora iso nyekrol tak geret-geret kok gak gelem. Oh, gak gelem ini aku. Di akunya gak mau. Tuh, mbuh kah. Iki apa iki? Oh. Menggunakan mouse, Bu. Iya, aku pakai mouse lah. Oh, gak gelem nih. Lagi gak berjodoh dengan aku. Ini apa ini? Tulisannya. Oh, cuman memperpanjang gini doang. Wes, gak apa-apa wes. Daripada aku ruwet. Sesulek nemu ya wes. Nah, ini ya sekarang kamu bisa musik juga ya. Biar ada kegiatan pura-puranya dalam kelas. Nah, oke, semua minggir dulu ya. Kita mulai lagi materinya. Nah, ini gambaran aja ya. Nomor 1 gambarannya itu kamu akan mempelajari dasarnya dulu. Nah, ini biasanya memang aku ambil di awal nih nggak pakai, ya pertemuan pertama aku nggak pernah pakai slide ya. Emang gitu sih. Dasar seluler, dasar komunikasi seluler. Nah, ini modelnya gimana ya? Modelnya belajar. Pertama nanti aku akan memberikan pada kalian itu beberapa selain materi PPT loh ya. Ini ada beberapa paper. Nah, beberapa paper. Jadi ada paper. Sebetulnya ya nggak terlalu dasar-dasar banget sih. Nanti yang di praktisi mengajar tuh ada perulangan yang lebih detail gitu ya. Aku ini biasanya membawakan semacam kayak rangkuman ringkasan, tambah ada paper. Nah, paper ini nanti aku kirimkan lewat PJ. Isinya apa papernya? Ini sudah aku punya settingan paper. Isinya adalah perkembangan dari komunikasi seluler. Kalau kita ngomong komunikasi seluler dari awal ya berarti dari 1G sampai sekarang 5G gitu ya.
Nanti beberapanya kan kita bahas dari teknologinya. Ini kan kita mau teknologinya. Jadi workshopmu ini itu pemahamannya ada 2. Yang pertama adalah mendalami secara teoritis, khusus komunikasi seluler. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba belajar yang prakteknya itu pun sebetulnya nggak terlalu praktek ya. Prakteknya tuh karena sekarang tuh apa ya, istilahnya kan semua pakai software ya. Ya begitulah, ada beberapa yang bisa kita lakukan, ada beberapa yang kemudian terhambat oleh data yang kemudian datanya krusial. Nah, karena itulah mengapa kita menggandeng praktisi supaya mereka kasih kita data. Nah, ini ada praktek. Ini blended ini. Blended itu artinya nyampur. Nah, kalau kamu di istilahnya di mata kuliah lain dan kebetulan apa ya, seperti RL itu sebetulnya kalau kamu offline itu ada lab-nya kan, ada praktek, ada barangnya gitu. Nah, kalaupun kita nanti sebetulnya offline, kita juga nggak punya barang untuk dipraktekin ya, karena praktek kita tuh contohnya, ini contohnya ya, ini adalah planning, ya, contoh praktek ya, planning, membuat apa nih? Merencanakan pembangunan tower, namanya gitu ya, planning pembuatan tower. Nah, planning BTS lah namanya. Walaupun sekarang ini sebetulnya kalau 5G, 4G, 5G namanya kan bukan BTS ya, namanya Node B sama E-Node B. Kemudian ada planning tentang kalau kemarin itu selain penempatan BTS itu juga priority ya, priority cakupannya. Nah, kemarin diajari juga sama si Bapak ini. Priority itu bagaimana? Ya nanti menentukan bagaimanakah BTS itu nanti dibangun, ada prioritasnya atau tidak gitu. Terus kemudian ada perencanaan antenanya, ada antenanya, antennya. Nah, anten itu kan perlu dipasang ya, gimana caranya gitu kan. Ini yang review jujur ya, bukan review buku ini. Sopo iki? Eka Pratiwi, minggir sama Ferry. Nah, Eka, ya minggir. Nah, anten ini, loh ini Eka ini pasti ketiduran nih, nggak minggir gitu. Nah, anten ini adalah memegang poin penting ketika kita berhubungan dengan yang namanya seluler. Jadi pertanyaannya gimana caranya antennya supaya bisa mencakup daerah-daerah yang diinginkan bila kondisi atau situasi di tower itu kita tuh hidupnya bersama-sama gitu kan. Ada yang namanya, nah bukan ada yang namanya sih, kita memang dalam konteks meletakkan anten itu tidak bisa semau gue ya. Kita itu punya peraturan yang kemudian di refer atau dicantolkan di peraturan daerah, yaitu penempatan BTS yang sudah di-planning oleh Pemkot beserta pengusaha menara. Jadi nanti kalian tuh menemukan 2 fenomena bahwa ketika kita berhubungan dengan komunikasi seluler, kita berhubungan dengan 2 hal, 2 perusahaan yang berbeda ya. Yang pertama, perusahaan penyedia tower atau menara BTS, itu perusahaan yang berbeda. Fungsi mereka adalah
memberikan tempat bagi antena-antena untuk nyantel atau untuk dicantolin. Nah, sehingga provider yang jumlahnya sekian banyak itu bisa menempati posisinya di titik tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya tidak semua provider mendapatkan tempat yang pas atau tempat yang apa istilahnya, cocok ya untuk urusan coverage-nya. Nah, di sisi lain kita bertemu dengan provider seluler yang akan memberikan layanan. Nah, layanan itu nanti menyangkut tentang 1G sampai 5G. Kalau konteks sekarang ya berarti 4G yang dual atau dikoppel dengan 2G. Ternyata masih ada layanan 2G. Sebentar, aku pasang baterai dulu ya. Nah, di sini kita akan memiliki informasi dari orang yang memang bekerja di lapangan. Nah, selama yang aku dapat, ini kan informasi tangan kedua ya, aku dikasih info, nah kemudian aku memberikan informasi kepada kalian. Besok karena kita dapat pitching-nya di praktisi mengajar itu, kalau kita tembus ya seperti tahun kemarin, maka kita akan bertemu langsung dengan orang yang berproses di sini di planning BTS, di penentuan prioritas, dan kemudian di urusan antena. Akan mendapatkan ilmu langsung ya dari beliaunya yang berada di lapangan. Dan ini menurut aku sangat menyenangkan karena kita ceritanya jadi macam-macam ya, karena orang kan prakteknya banyak, dia punya proyek banyak. Jadi nggak satu tempat atau satu kasus gitu kan, jadi dia akan mendapatkan proyek yang banyak. Oke, ini jam 8 aku pindah absen dulu ya. Oke, ini kelasnya 5 STR PJJ. Kelasnya Irfan, sudah aku buka absennya ya. Silahkan absen. Jangan sampai lupa. Nah, dengan konsep seperti ini, maka kalian akan mendapatkan dari kedua belah pihak. Maksudnya kedua belah pihak bagaimana? Kalau dari sisi Bu Oki, dari sisi kampus itu akan mengedepankan konsep riset yang sampai hari ini di negara lain bagaimana gitu ya. Di negara lain itu yang sudah menggunakan 5G sebagai daily activity-nya, nggak seperti tempat kita yang masih belum, itu bagaimana, apa yang mereka dapatkan gitu kan. Sementara kalau di Indonesia yang eksis kan hanya sampai 4G. Yang 5G belum menjadi bagian dari daily activity-mu. Jadi kamu kalau sekarang itu servisnya atau serving BTS-nya itu masih di generasi keempat. Meskipun HP yang kita punya ini support sampai generasi kelima. Nah, kenapa? Nah, kenapanya nanti kita bahas juga, termasuk dalam beberapa fakta ya, bahwa mengapa generasi kelima itu tidak bisa mulus berada di di lingkungan kita. Mengapa mereka atau mengapa konsumen tidak bisa menerima ketika proses generasi seluler ini menuju ke 5. Nah, sementara proses generasi ke-6 sudah mulai mengintip untuk masuk ke ranah deploy atau ranah diflorkan ke masyarakat luas.
Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari penalaran kita, termasuk beberapa hal yang ada di berbagai tempat ya. Jadi dasar komunikasi seluler yang dikeluarkan atau yang kita bahas nanti versi Bu Oki ini adalah menyangkut yang ada di dunia, yang eksis di dunia, yang bisa dilihat di berbagai tempat, tidak hanya di tempat kita. Tetapi untuk nanti dari praktisi, untuk dari yang kemudian kita sebut orang yang berada di lingkungan industri telco Indonesia, pastilah hanya mengacu kepada yang ada di Indonesia dan yang telah diterapkan di Indonesia. Ini ceritanya seperti itu. Dari sini apakah ada yang pengen komen dengan aku nih? Coba siapa yang pengen komen atau tanyakan penjelasanku ini. Jangan lupa ya absennya ya, absen. Absen kelasnya Irfan. Kelas PJJ. Baik, Ibu. Oke, ini aku open ya. Absen kelas PJJ sudah di-open. Ini pokoknya kelasnya Irfan, bukan kalau kelasnya Rifki itu LJ ya. Itu tadi ya. Karena cuma 9 orang ya. Kalau ini harusnya berapa tadi? 24 ditambah 9. Harusnya ada berapa nih? 24 ditambah 9. 33 ya. Berarti ini ada yang nggak masuk. Sekarang ini hilang 1. Ini 29 terakhir tadi. Nggak masuk berapa? 4. Wah ini. 5 orang Ibu yang nggak masuk. 5 orang ya? Kan 29 plus dosen. Oh iya, bener. Iya betul. Aku bilang ya pada kalian, ada loh yang protes itu dia, jadi gini, ini yang aku nggak suka itu gini. Pertama orang itu silent, wes meneng tok, nggak ada info-infonya sama sekali. Terus kemudian ketika UTS, UAS dia tuh gak kerjain. Padahal biasanya kalau UTS itu atau pembuatan tugas atau UAS itu kan aku suruh kumpul, pasti ada di G-Drive juga kan. Pertama mungkin gini, aku bilang tolong dong kumpulin di etol gitu kan. Karena kita harus nge-tag etol sebagai sarana untuk pengumpulan proses UTS dan UAS. Tetapi kalau memang itu mempunyai potensi miss atau nggak bisa upload, aku selalu membuka tempat yang namanya G-Drive dari PJ untuk ngumpulin berkas. Nah, ngumpulin itu juga nggak cuma sejam 2 jam seperti mata kuliah lainnya. Aku selalu ngumpulinnya tuh tanya Irfan tuh, selalu versi 24 jam. Dan aku pun masih open itu ya sebetulnya, karena aku itu mempunyai komitmen bahwa ketika kalian sudah besar itu ya wis lah, ngapain juga aku paksa-paksa gitu, kalian harus tahu sendiri kan. Nah, aku lihat kalau di digital kan tahu kapan ngumpulinnya gitu kan. Nah, nanti kalau ngumpulinnya telat ya aku kurangi aja nilainya, sudah fair play kan, daripada dia nggak ngumpulin gitu. Nah, ternyata si dianya itu nggak ngumpulin sama sekali tugas ketika bersamaku dan tugas ketika bersama Bapak praktisi industri, nggak ngumpulin sama sekali. Di akhir sesi ketika aku akan melakukan review, aku memang nggak pernah selalu bilang-bilang, maksudnya gini, aku mau melakukan review, sudah waktunya aku nilai, kamu segera kumpulin dong. Aku nggak pernah suka gitu. Jadi kan sudah jelas ya, kalau udah UAS, maka minggu ke-16 aku akan review, auto lah. Nggak pakai ngomong-ngomong karena sudah terjadwal dan sudah lewat waktunya. Andai kan kalian itu mengumpulkan terlambat banget gitu ya, umpamanya UTS waktunya umpama tanggal
1 Oktober umpama nih ya, kemudian kamu nggak ngumpulin sampai minggu ke-16 mungkin November gitu ya. Kan aku akan ngelihat kemudian kamu tiba-tiba pengen ngumpulin, aku kok lupa nggak ngumpulin, kamu kumpulin aja, paling nanti aku kurangi nilainya, daripada kamu nggak kumpulin. Nah, ketika kamu nggak ngumpul, aku juga akan cuek aja, ngapain juga aku harus ribut. Aku nggak kasih nilai gitu kan, kalau nggak kasih nilai kan berarti kosong kan, kalau kosong kemarin tuh ada 2 yang nggak lulus padahal sudah sedemikian mudahnya proses penilaian. Ya aku fair play aja, aku bilang, "Mas nggak ada berkasnya, kau di mana kasih berkas?" Kalau aku dikasih berkas ketika dia protes, "Ini Bu saya mengumpulkan berkas." Ya sudah lewat dong, kan proses penilaian tuh ada jadwalnya, yang aku bisa upload itu juga ada jadwalnya. Jadi aku nggak pengen kalian itu terlalu terlalu dibilangin bahwa aku harus notifikasi kalian, kebalik ya. Kamu nggak boleh meminta aku untuk menotifikasi kapan kamu harus mengumpulkan, kapan kamu telat mengumpulkan, kemudian kalau kamu mengumpulkan di minggu ke-17 ya sudahlah kamu pasti nggak lulus gitu aja. Itu harus kamu pahami sendiri. Jadi aku nggak pakai discussion untuk hal ini ya. Apakah ada pertanyaan untuk yang belum pernah ikut mata kuliah dengan aku? Gimana kelasnya Rifki yang 9 orang ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Ya, berarti yang belum mendengarkan dan kemudian tidak mengetahui, ya berarti ditanggung sendiri ya, hal-hal ini. Oke, nah nanti PJ seperti biasa melampirkan ya link G Drive yang isinya nanti ada UAS, UTS, tugas. Duluan apa? Berarti duluan ada tugas, UTS, UAS gitu ya. Link G Drive-nya ada 3 file. Jangan lupa untuk PJ itu nanti aku tulis aja ya. G Drive. Untuk apa ini ya? Untuk supaya kamu tuh kalau umpamanya melempar di etol kemudian nggak bisa upload itu masih punya simpenan. Jadi aku nggak ribet gitu kan kalau di akhir. Jadi G Drive-nya ada 3 file ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. 3 filenya itu berarti tugas. Nah, ini ya. Kemudian UTS dan UAS. AS. Berarti kelasnya Rifki gimana? Umpamanya Rifki kelasnya yang 9 orang ya kamu buatin sendirilah. Berbeda dengan kelasnya siapa? Kelasnya Irfan, supaya nanti nggak riweh, nggak bingung, atau nggak saling ribet. Atau kalau memang Bu nggak enak Bu kalau sendiri-sendiri jadi 1, nggak masalah. Jadi filenya tetap 2, jadi ada 2 file, nanti ada folder-foldernya gitu ya berarti. Folder filenya ada 2, harus dibagi soalnya. Yang 1 masuk tempatnya Rifki, yang 1 masuk tempatnya Irfan, kemudian masing-masing dari itu dikasih 3 folder gitu ya. Terserahlah nanti kamu di prakteknya kamu boleh join antara kelas Rifki sama antara membernya Rifki sama membernya Irfan, kita mudahkan aja. Yang penting ada datanya ya. Yang penting ada perbedaan antara tugas UTS UAS dari 2 kelas tersebut. Nanti pelaksanaannya kalian kolaborasi aja 2 PJ ini gimana nantinya. Jangan lupa bertugas mulai minggu depan segera bilang ke aku, ini minggu depan ini siapa nih yang waktunya tayang itu gengnya Rifki atau gengnya Irfan. Nanti aku sharing materinya. Materi ini untuk semua ya, nanti aku sharing
kalian juga boleh minta ke PJ masing-masing. Jadi free saja. Jadi materi itu tidak aku keep. Materiku itu tidak aku keep karena aku selalu punya hal-hal baru ya. Jadi kalau materi dasar ya seperti itu, tapi hal barunya di paper, di lain-lain itu aku nggak keep. Itu aku share ke kalian semua. Jadi kalau ada yang belum dapat, nanti silahkan menghubungi PJ karena aku dialognya dengan PJ. Begitu sampai jam 8.16 ya, 8:15, infoku kayaknya sudah lengkap. Karena sudah lengkap, aku menunggu komen dari kalian. Baik, Bu. Kalau nggak ada, berarti kita bisa finishkan. Kalian membuat grup sendiri, gitu ya. Baik, Bu. Kalian membuat grup, kemudian kalian setor ke aku mana yang akan maju minggu depan. Oh, ada pertanyaan, siapa yang tanya nih? Irfan, Bu. Irfan, monggo. Ya, Bu, untuk grup WA-nya sudah saya buatkan, Bu. Nanti Bu Oki saya masukkan grup ya. Oke, silahkan. Ini Ya, sebentar terima saya kasih. share ke chat Jitsi aja, chat meet-nya aja. Biar yang LC bisa gabung juga sebentar nih. Oke, silahkan. Kalau aku nanti kamu japri ya, Van, soalnya Iya, aku itu. lalian. Ya. Oh iya, ini yang terkait dengan aku. Aku itu karena banyak, jadi aku model paralel banyak, mungkin Irfan juga sudah hafal. Aku harus kamu reminder beberapa kali ya. Kalau jangan mereminderku 2 hari sebelumnya, aku lupa. Jadi nanti kalau kamu reminder ya reminder hari itu mungkin mendekati jadwal atau sebelumnya di hari itu oke lah, nggak apa-apa. Nanti aku selalu membalas. Insya Allah aku selalu membalas semua chat-chatanmu ya. Apapun gitu ya, kecuali memang ketimbun. Jadi kalau ketimbun ya silahkan kamu notif lagi aku. Itu dari aku ya. Ini free saja. Kalau ngechat ke aku tuh no problem. Apakah harus lewat PJ? Nggak selalu. Kalau kamu mau direct, nggak apa-apa. Kalau per kelompok mau direct untuk konfirmasi beberapa hal, silahkan saja. Nomorku free kamu ambil di PJ masing-masing ya. Baik, siap, Bu. Bu Oki, mungkin yang dari PJJ untuk besok seperti biasa saya ngawali dulu aja, Bu. Oke, silahkan monggo. Jadi nanti saya share ke keduanya sih ya, tapi yang maju kan yang pasti yang seperti yang kamu rencanakan ya. Silahkan kalian berkolaborasi karena ini 2 kelas yang berbeda. Mengatur teamwork-nya, latihan kolaborasi dan networking bersama dengan tim LJ. Insya Allah kalau bisa berarti sudah oke nanti. Baik, Bu Oki. Oke ya. Terus ini untuk link grup WA sudah saya kirim di chat meet ya, Ibu. Oke, sambil nanti silakan bisa bergabung. Untuk absennya apakah sudah mendapatkan info semua? Kalau sudah aku open untuk kelas yang PJJ regular, STR PJJ, sudahkah kalian absen? Aku nggak akan close ya walaupun nanti kita selesai sekarang ya, karena sudah nggak ada lagi yang kita konfirmasi di awal. Maka tugas dari 2 PJ ini adalah melakukan pembagian kelompok. Dan kelompok tersebut nanti diletakkan juga di G-Drive. Oh, bikin G-Drive sekarang juga lebih baik ya. Nanti ada, Ibu, G-Drive-nya. Oh, sudah ada. Terima kasih Irfan ya. Mungkin Rifki nunut ya gak apa-apa lah. Kamu Gak apa-apa, Bu, jadi satu aja biar di satu nanti kamu atur aja isinya dalamnya biar nggak repot untuk melihat datanya. Jadi insya Allah kita sudah lancar ya dalam pembagian untuk tugas ke depan. Oh iya, nanti kalau penilaian bagaimana? Aku selalu nggak pakai ribet. Aku tuh nggak suka ribet ya. Penilaianku kemarin kalau ditanyain Bu Oki berapakah prosentase penilaian? Aku membagi rata ya, karena penilaian itu kan 100%. Aku kasih kau tugas itu 30%. Kemudian apa yang paling gede kan 30 berarti sisanya 10, berarti yang UTS UAS 35. Jadi kalau kamu mau nanya apakah tugas itu memiliki bobot yang besar, ya memang karena itu 30%, UTS 35, UAS 35. Nah,
tugas itu supaya kamu enak clear, berapa prosentasenya tugas itu kan aku ambil dari ketika kelompokmu share screen dan diskusi, plus jangan lupa ya, plus ketika kita nanti bertemu dengan Bapak praktisi dalam konteks tanya jawab. Yang aku nilai perorangan, kalau dalam konteks tanya jawab ya aku nilai perorangan. Jadi perorangan siapa nanti dicatat, yang tanya hari ini siapa gitu ya. Jadi selalu ada catatan di tempat aku nanti yang pertanyaan hari ini siapa yang tanya atau jawaban hari ini siapa yang mau menjawab. Jadi ada cerita ketika ada temennya tanya kemudian ada yang bisa jawab. Dia bilang, "Bu, bolehkah saya kontribusi menjawab?" Aku bilang, "Enggak masalah, mari kita menjawab bersama-sama." Jadi temennya yang tanya, temennya juga yang ada yang menjawab. Itu semua aku kasih nilai. Yang tanya dapat nilai, yang menjawab dapat nilai. No problem, kan tanya juga mikir kan, mau tanya apa gitu kan. Jawab juga mikir dari pertanyaan tersebut. Jadi bertanya yang baik itu juga merupakan salah satu hal yang kita pelajari gitu loh. Bertanya pun itu kita belajar bertanya. Bukan bertanya tuh gampang ya, bertanya tuh ternyata harus mikir juga gitu kan. Itu pengalaman ya dari kemarin itu. Oke, apakah ada pertanyaan dari tim lain? Silahkan, mumpung aku belum close ya. Sudah ya? Sementara itu, Bu Oki sudah saya tambahkan ya Ibu di di grup WA-nya. Ntar aku cek ya. Oke. Oke, mahasiswa STR PJJ Telkom itu ya. Kamu ganti jangan mahasiswa. Duh, itu komunitas Bu. Kalau grupnya namanya ada sendiri. Oh gitu, berarti di sini grupnya ya. 2024-2025 workshop sistem komunikasi seluler. Wah kayak terus aku tuh sing ngendi iki yo. Itu 2003 2004. Yang 24-25 Bu, workshop sistem komunikasi seluler itu. Yang atas tuh ya. Iya. Terus selamat datang ke komunitas. Oh wes ya aku. Ya, itu karena grupnya masuk di komunitas jadinya. Oke, berarti aku harus melebu ya Ki ya. Sudah aku harus melebu Ki. Oke, thank you ya Van ya. Sama-sama. Wes ya, berarti nanti beberapa halnya aku taruh di enggak. Iya, aku belum pernah bikin komunitas soalnya. Iya, Ibu. Terus untuk drive-nya saya share di sini ya, Bu. Aku mem-WA-mu berarti masuk nih komunitas dulu, baru kemudian aku masuk di 2024 2025 gitu ya. Oke, ya, Ibu. Gitu ya. Termasuk nanti MPI kan saya Bu Oki ya. 3 MPI ini Bu Oki semua ini kayaknya. Oh iya toh. Iya, saya semester ini 3 MPI Bu. Ada manajemen karir, etika profesi sama kewirausahaan, semuanya Bu Oki. Oh iya. Iya, Ding. Sik. Wah, kayak Iya. Sik workshop, tapi ini aku MP-nya belum ada MP-nya di sini. Belum, nanti besok saya buatkan aja waktu. Oke, ya, Yosko aku kabarono ya Van yo, cek lalian aku. Soalnya aku juga terlibat dengan anak pagi itu juga sa Indonesia Raya itu. Kelasnya 500 loh Van. Kamu berarti online kan? Kalau kamu offline itu masalah itu juga. MPI-nya kan online Bu, kalau kita malam kan. Kamu malam juga, nggak masalah sih kalau malam. Kalau kewirausahaan itu gimana Bu? Saya cuman dikit. Kewirausahaan itu kamu ikut pagi apa? Bukan, kamu dicampur pagi atau kamu tetap online? Kalau tetap online, ada online sendiri, kelas sendiri. Tapi di kelas saya cuma 7. Ya nggak apa-apa lah. Ya maksudnya pembelajarannya gimana? Saya kemarin kan sempat tanya Bu Oki. Katanya kalau MPI itu digabung sama dosen lain, nggak murni Bu Oki sendiri. Nah itu gimana Bu? Bu yo, sesuk didelok umpamane aku dhewe wis gak apa-apa. Ini soalnya lagi ribut. Ini masih mau dirubah. Jadi hari ini tuh ada settingan baru. Aku masih disuruh nunggu 2 hari lagi. Akhir ceritanya bagaimana gitu ya. Wis embuh sik. Aku wait and see aja deh. Ini juga sama-sama masih kredit Bu mungkin jadwalnya. Ini ada tabrak
ada simpang siur jadwal juga tadi jam. Iya, makanya iku kan sekarang sekolah kita tuh gede sekarang ituan, jadi ya apa ya begitulah Van namanya juga menjadi udah ya berarti ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi untuk memulai belajar. Nanti para PJ silakan nagih aku ya. Aku ready stock soalnya barangnya cuman sering kali aku tuh juga parallel thinking jadi nggak terlalu kadang lupa jadwal juga sih. Jadi jangan bosan-bosan kamu reminder aku. Terakhir terima kasih atas joinnya 27 sekarang 27 mahasiswa. Mohon maaf lahir sekian ya karena ini JS Smith jadi rasanya tulisannya live itu gak ono ya dimatiin aja ya. Iya. Oke, see you next week kalau dengan Irfan see you di tempat lain. Oke ya. Iya Bu. Sampai ketemu besok Bu sama Rabu. Sama Rabu. Senin Selasa Rabu Bu Oki semua jadwalnya saya. Wes pokoknya ya begitulah Van namanya juga yang beredar cuman aku doang di situ soalnya. Iya kan gak prefer di situ. Ya gak apa-apa Van, cek gak bosen gak ketemu ya. Tapi nanti kalau kamu ke kampus bisa ketemu aku kan. Siap Ibu. Oke, see you next week. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Aku matiin ya. Baik Ibu. Halo. Sekarang Bu Oki